Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo pemirsa sahabat Eljon dimanapun Anda berada, senang sekali dapat berjumpa dengan saya Bagas dalam program Community Update. Nah pemirsa semuanya, di episode Community Update kali ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber yang luar biasa. Namun saya tidak sendirian, sahabat Eljon, telah hadir bersama saya Bapak Martinus Joni Sugiarto selaku host kita. Halo Pak Joni. Halo Bagas. Luar biasa sekali sahabat Eljon, hadir di Community Update, sosok yang luar biasa, ini kehormatan untuk kita semua dapat menyapa Anda semua sahabat Eljon. Di sini ada Presiden Direktur PT Bank Sentral Asia Tbk, di mana beliau juga dinobatkan sebagai CEO of the Year dalam Indonesia Property and Bank Award 2016, Bapak Yahya Setia Atmaja. Halo Pak. Halo Bagas dan halo Pak Joni Sugiarto. Terima kasih banyak ya Pak. Dan juga boleh sapa para pirsawan semua ya. Siap. Di rumah. Luar biasa sekali sahabat Eljon, Pak Joni, BCA ini sudah menjadi top of mind masyarakat. Pasti sudah tahu yang namanya Bank BCA. Betul. Banyak program-program baru juga ya Pak ya. Itu yang kita dengar di pasar. Orang pengusaha boleh punya rekening di mana-mana. Tapi kalau belum punya rekening di BCA, sepertinya ada yang kurang gitu. Setuju Pak. Saya setuju. Ini gimana Bapak membangun mindset dan infrastruktur sampai semua orang begitu mengandalkan BCA? Ya, satu pertanyaan yang menarik Pak Jon. Ya. Jadi gini, awal muasalnya ya memang waktu itu kita melihat bahwa namanya bank itu ada filosofi yang namanya bank follow the trade, bukan create the trade. Bank belum sanggup tuh membuat suatu bisnis berkembang. Kalau contoh daerah sepi misalnya ya, di pedesaan, kita suruh datang buka cabang, suruh bikin bisnis nggak bisa. Tapi kalau kita lihat ada bisnis di situ, nah disitulah kita harus datang. Gitu kan. Nah, filosofi itu berarti kita memang masuk ke komunitas bisnis. Di mana ada komunitas bisnis, kita masuk. Nah, namanya bisnis itu counterpartinya akan banyak. Mereka punya customer, mereka punya sesama pengusaha, dan mereka ke atasnya kan supplier mereka dapat. Jadi ini aja cabangnya sudah banyak. Nah, kita masuk pada segmen yang tepat. Nah, begitu banyak merchant-merchant kita menjadi nasabah. Nah, para nasabah pun yang biasa belanja lebih enak kalau punya rekening di BCA. Jadi secara tidak langsung individual account ini bermunculan karena ada kebutuhan-kebutuhan. Plus kita memberi kemudahan kepada para pemegang rekening individu. Contoh dulu ATM. Uang cash perlu kan, daripada harus jauh-jauh ke bank, kita sebar ada 18.000 ATM di mana-mana. Mau ambil duit nggak usah ke bank jauh-jauh kan, bayar transport, bayar parkir, dan waktu. Jadi cukup datang ke ATM terdekat. Nah, ini lebih dahsyat lagi sesudah digital kita perkenalkan. Bahkan nggak usah keluar rumah, bisa lakukan transaksi gitu kan. Cuman ya kalau butuh uang tetap harus ke ATM atau ke cabang gitu ya. Jadi ini menyebabkan nasabah itu merasakan bahwa servis layanan BCA itu bagus. Dan kita juga selalu memantau servis layanan itu harus selalu online. Kita harapkan begitu, meskipun dalam kenyataan ya namanya digital tuh paling susah untuk kita jamin 100%. Kalau kita bisa 99% aja itu udah bagus sebenarnya. Itu yang kita coba usahakan Pak ya. Jadi mohon maaf juga kepada para pirsawan kalau sesekali terjadi gangguan-gangguan, ya nature digital memang agak susah untuk dijamin pasti on setiap saat. Tetapi kita berusaha mengurangi Pak. Nah, demikian juga ATM, servis layanan kita jaga kalau bisa itu di bawah 2% failure-nya ya. Jadi jangan nasabah udah butuh duit datang, mesinnya mati gitu kan. Kita usahakan agar selalu on, memberikan layanan. Nah, ini menyebabkan orang makin lama merasakan, waduh, ini suatu kemudahan. Bunga kecil nggak apa-apa, yang penting setiap saat perlu dana, perlu transfer bisa dilakukan. Bisa dan mudah ya Pak? Dengan mudah dilakukan. Jadi intinya seperti itu Pak Jon. Bapak setelah sukses awal di ATM, penyebaran ATM yang begitu luas se-Indonesia, yang Bapak bilang 18.000 tadi, dilanjutin dengan M-Mobile, yang juga sukses luar biasa.
Terus sekarang golongan teman-temannya Bagas begini mainnya sudah di digital banking. Mereka punya akun digital. Nah, saya dengar dari BCA juga punya digital bank. Boleh Bapak jelasin? Jadi gini, di BCA yang sekarang sudah sekitar mungkin 34,7 juta rekening, Pak ya. Wow. Udah cukup banyak ya. Nah, kalau dilihat pemegang rekeningnya tuh siapa gitu. Ya kayak Mas Bagas, ada yang lebih muda, ada yang lebih tua dari Pak John nama saya. Jadi dari umur 18 sampai umur 95 ada pemegang rekening di BCA. Wow. Nah, kalau dibilang digital, kita sudah bank digital sebenarnya. Kenapa? Betul. Sudah ada M-Banking, sudah ada MyBCA, ada Internet Banking. Ini semuanya kan digital sebenarnya. Betul. Tetapi kita yakin ada niche market tertentu ya bagi para milenial. Mereka tuh maunya produk-produk yang agak fancy, ya, produk-produk yang khusus, yang bisa menjangkau platform-platform e-commerce dengan mudah, gitu kan. Yang haus promo. Nah, ini paling penting. Setuju, Pak. Mereka itu merindukan hal-hal itu. Sebab itu kita bilang, wah, ini ada niche market yang harus kita take care nih. Ya, sebab itu kita bikin namanya BCA Digital. Jadi mereka specialize untuk namanya milenial, para milenial yang membutuhkan special treatment. Nah, silahkan ke BCA Digital. Sedangkan di BCA sendiri itu yang normal transaksi lah Pak, meskipun kita sendiri memperkaya mobile banking kita ya. Tapi kebanyakan nasabah tuh, terutama yang senior ya, mereka hanya transfer lihat saldo gitu kan. Basically itu. Padahal fitur-fitur kita banyak, ada lifestyle, ada juga misalnya untuk ngecek kredit card, bisa ngeblok kredit card, bisa ngeblok debit card. Banyak fitur yang kita taruh di mobile banking. Tapi sayang memang pemanfaatannya masih belum terlalu banyak. Tapi kita sediakan itu semua di situ. Jadi intinya adalah untuk melayani niche market yang golongan milenial lah. Makanya kita bikin BCA Digital gitu. Kira-kira gitu, Pak. Jadi tidak pernah berhenti berinovasi. Luar biasa sekali. Harus. Lantas kita juga melihat nih sesuatu yang luar biasa dari BCA. Kita melihat Halo BCA. Itu kalau kita searching di dunia punya, tiap kali dapat juara dunia. Ini gimana ceritanya, Pak? Produk dalam negeri juara dunia terus. Gimana nih? Jadi gini, kalau kita lihat ya memang pada awal dulu kita bentuk Halo BCA karena kita menyadari nasabah itu perlu dibantu dengan edukasi. Dan kalau ada komplain tidak boleh diredam, harus ditampung dan cari solusi. Ya, jadi awal BCA, Halo BCA adalah seperti itu. Kemudian kita lihat, kita mulai melakukan itu. Jadi awalnya mungkin banyak komplain, telepon komplain ya. Nah, tetapi lama-lama mereka merasakan nyaman, bukan hanya komplain, nanya. Kadang-kadang ada promo. Kita pikir udah bagus nih promo, ternyata ada yang kurang jelas detailnya. Mau nanya silakan ke Halo BCA gitu ya. Kemudian ada juga digital. Ya, kita tahu nasabah kita tadi dari 18 tahun sampai 95 tahun kan banyak yang nggak paham nih digital gimana sih. Mohon petunjuk. Nah, kita kasih Halo BCA kita. Dan Halo BCA kita sekarang ini bukan hanya telepon. Kalau dulu hanya telepon, Pak. Ya, sekarang enggak. Ada video call. Jadi ada bapak-bapak yang marah-marah begitu lihat yang bening-bening gitu, langsung meredam marahnya. Baru ngelihat yang bening-bening gitu ya, di video call ya, udah tone down gitu kan. Dan sesudah dilayani dengan baik, di recover, mereka malah menjadi duta BCA. Dia bilang, waduh, saya pernah kecewa tetapi ternyata recovery-nya bagus sekali. Nah, ini salah satu kekuatan. Dan bukan hanya itu, bagi para milenial, banyak yang malas telepon atau video call, malas pakai chatting. Kita ada juga WA, ada juga. Untuk yang seperti ini kita juga persiapkan dengan baik, Pak. Jadi segala layanan yang sifatnya komunikasi dengan nasabah, kita siap mengeducate, membantu kalau nasabah ada kesulitan, dan juga berusaha untuk merecovery kalau ada nasabah yang kecewa ya, karena
tidak ada gading yang tidak retak, ya pasti ada kekurangan. Betul. Dan staf kita kan kadang-kadang ada staf baru yang belum menguasai secara detail, ada kesalahan itu mohon maaf, tapi kita berusaha merecovery dan memperbaiki. Ya, jadi itulah awalnya, dan BCA ini, Halo BCA ini betul-betul serius. Jadi mereka menempa diri dengan luar biasa, sehingga berapa kali kita mengikuti event-event internasional itu mendapatkan juara dunia, Pak. Jadi itu suatu kebanggaan, dan memang tim daripada Halo BCA yang dipimpin Ibu Wani Sabu, itu luar biasa. Luar biasa ya, Pak. Luar biasa sekali. Pak, tapi dengan nasabah yang sekian puluh juta yang harus dilayani, seperti Bapak bilang tadi, walaupun di brosur atau iklan posternya sudah jelas ya, tapi masih nanya sesuatu yang mereka belum jelas, masih pengen tahu lagi gitu. Itu Bapak memasang berapa ribu orang, Pak, untuk melayani sekian puluh juta? Iya, jadi gini, seperti tadi di Halo BCA ya, dulu mungkin baru ratusan ya, menambah menjadi ribuan ya. Bahkan sekarang kalau saya tidak salah udah 4.000 lebih. 4.000 lebih, dan mereka tersebar, ada di Semarang, di Jakarta juga di beberapa lokasi. Dan juga salah satu pendukung daripada Halo BCA ini adalah Wakil Presiden Direktur saya, Pak Arman Hartono. Beliau tuh sangat concern sekali dan sangat telaten mengembangkan Halo BCA ini, dibantu dengan Kepala Divisinya Ibu Wani Sabu, sehingga memang secara performan itu baik. Dan meskipun ya karyawan Halo BCA ini adalah outsource ya, bukan karyawan tetap BCA, tetapi mereka sudah dilatih betul-betul culture BCA dan bagaimana menghandle nasabah secara baik, sehingga ya kita mendapatkan award-award yang bagus sekali, Pak. Itu kalau cerita soal culture BCA, kita baru menginjakan kaki masuk ke BCA, mana aja? Security-nya luar biasa. Itu gimana Pak bisa mendidik sampai begitu? Iya, jadi gini. Security di bank mungkin memang fokus kepada pelayanan. Kan ya ini secara joke aside ya, kan rampok bank nggak tiap hari ada rampok. Lebih banyak nasabah yang berdatangan ya. Nah, nasabah ini harus dilayani seoptimal mungkin. Selain pada staff, ada duta yang kita bilang, yaitu salah satu satpam BCA untuk bagaimana membantu nasabah, menyapa mereka, welcoming mereka pada saat datang, lalu apa ada kesulitan, merefer harus kemana. Jadi ini memang kita latih supaya as a teamwork, bukan hanya karyawan yang bekerja ya, termasuk para satpam juga merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Nah itulah intinya seperti itu, Pak. Jadi nasabah asal masuk pintu BCA, baru ketemu satpam aja udah ngerasain budaya yang berbeda. Kita harapkan begitu. Pak Yahya, kalau kita lihat ini, Indonesia punya 277 juta lebih penduduk. Ya. Target Bapak nih, kira-kira BCA masih bisa achieve berapa puluh juta lagi nasabah baru, Pak? Begini sebenarnya, prinsip saya tuh, bank dengan nasabah berapa banyak itu seperti ikan dengan air, Pak. Jadi ikan itu akan berkembang pesat kalau airnya itu banyak makanan dan jernih gitu ya. Coba kalau airnya butek gitu, banyak racun di situ kan ikan nggak bisa gede, bahkan bisa mati gitu kan. Nah, sebab itu sulit juga untuk mempredik ke depan, karena seorang ekonom manapun nggak akan bisa mempredik 5 tahun lagi kita seperti apa. Mana ada? Kita lihat jalan 6 bulan tiba-tiba terjadi ini, tiba-tiba terjadi itu. Coba Bapak balik ke tahun 2019 awal misalnya, ada nggak yang predik ada COVID tahun 2020? Nggak ada. Ada nggak yang predik 2021 awal Rusia sama Ukraina perang? Nggak ada. Jadi it's always ada certain things yang unpredictable. Tapi di sisi lain, ada nggak yang predik bahwa harga batu bara dari $60 sampai $400? Nggak ada juga gitu kan. Bahkan pemain batu bara sendiri dia bilang, Pak Yahya, saya itu kalau batu bara 160 aja udah pikir itu mimpi. Ini nggak pernah mimpi $400 pernah kan, meskipun sekarang agak turun sedikit lagi gitu ya. Jadi banyak hal-hal seperti ini. Mobil listrik juga, siapa yang predik? Coba back 10 years ago, nggak akan ada terbayang nikel, tembaga, ya.
itu bisa berkembang seperti sekarang. Nobody yang bisa predik. Tetapi begitu itu ada kesempatan, ayo kita harus manfaatkan kesempatan itu. Jadi kalau kita lihat secara fundamental ekonomi Indonesia baik, surrounding country kita baik, itu kesempatan untuk kita grow. Tetapi jangan dipaksa. Kalau masa COVID kita bilang kita harus growth 30%, ya mati lah Pak. Itu kan mungkin gitu kan, kita harus menyesuaikan dengan kondisi keadaan. Saya juga sering contoh begini ya, kita kenal Mbappe misalnya ya, pemain bola yang luar biasa hebat kan, itu hebat sekali mainnya ya. Kalau dia main di London, di suatu stadium yang bagus sekali, rumputnya licin, dia akan maksimum Pak. Waduh, kita lihat tuh hebat sekali gerakannya, maksimum ya. Tetapi kalau dia main di stadion Lebak Bulus yang habis hujan, becek, mana berani, namanya Mbappe juga akan pelan-pelan gitu lari. Kan? Karena apa, kalau dia jatuh, itu kakinya patah, bisa setahun 2 tahun dia ngasok. Nah, itu saya umpamakan sebagai bank, kita harus begitu. Ngelihat situasi makroekonomi kita. Kalau bagus, ayo kita growth, loan, kita kembangkan terus. Tetapi kalau lagi kurang menunjang, ya kita harus hati-hati. Sebab itu saya bisa menjaga NPL kita cukup prudent. Ya itu umpama Pak ya. Jadi kalau Bapak tanya pastinya 5%, nggak ada seorang peramal pun yang bisa meramalkan 5 tahun lagi seperti apa gitu. Tapi kita hadapi setiap saat, ada kesempatan, manfaatkan. Kalau lagi keadaan kurang menguntungkan, tahan diri. Ya masih ada hari esok, gitu kan. Jadi prinsip saya sih begitu Pak, simple aja. Ini mudah-mudahan saya nggak salah nangkap nih. Iya Pak. Jadi kalau mau hidup sehat, adanya di kolam air yang bersih dan berkualitas. Betul Pak. Ya, lingkungan makroekonomi harus baik, menunjang. Ya. Kita berani growth dengan bagus sekali. Intinya seperti itu Pak. Pak, kalau kita lihat nih, kebanyakan orang Tionghoa kan larinya ke industri, larinya ke bisnis, ya Pak ya. Kalau kita lihat, Bapak fokus di profesional. Boleh diceritain Pak, kenapa Bapak bisa begitu tertarik, begitu menekuni dan sepenuh hati masalah finance? Ya, jadi begini Pak, memang kalau dilihat masa lalu saya, masuk ke profesionalisme tuh agak terdampar juga gitu ya, istilahnya. Karena dulu memang sebenarnya waktu saya sekolah gitu ya, cita-cita pengennya dokter gigi sih. Memang pada saat itu nggak kepikir untuk menjadi pengusaha, karena kebetulan orang tua saya, papa saya juga kasir di Bank Indonesia, jadi profesional gitu kan. Jadi dari kecil waktu mau studi, sekolah, carinya juga yang arah ke profesional. Sehingga akhirnya tidak mampu di teknik, tidak mampu jadi dokter, tidak mampu jadi dokter gigi. Akhirnya masuk ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Tetapi di situ saya belajar menjadi akuntan, dan ternyata itu sangat membantu karena apa? Banyak teman-teman profesional yang dari FEUI itu ternyata menduduki jabatan-jabatan yang bagus sekali di pemerintahan dan di perusahaan-perusahaan swasta lain, sehingga ada blended cepat untuk bisa saling mendukung gitu dalam kita punya jabatan ya. Dan ini sangat membantu karir saya juga, menjaga BCA juga, karena banyak teman, intinya seperti itu Pak ya. Jadi itulah menyebabkan saya menekuni profesionalisme. Meskipun kalau Bapak katakan nggak loncat-loncat, sempat juga Pak. Dulu saya awal dari auditor ya, tahun 79, 80, kemudian masuk Kalbe Pharma. Itu saya tahun 80 sampai 88. Pada tahun 87 saya diangkat menjadi direktur keuangan di Kalbe Pharma, umur saya waktu itu 33. Jadi diangkat direktur keuangan, kemudian saya ditarik ke Indomobil. Sekitar setahun lebih, dari situ baru saya memulai karir di BCA. Sampai sekarang, itu dari tahun 90 sampai sekarang 2023, lumayan. Wow. Ya, 33 tahun. Jadi awetnya di BCA ternyata, profesionalnya di situ gitu. Dan memang kebetulan cocok dengan culture ya. Kita bisa menjalin suatu teamwork yang bagus di BCA. Jadi saya berkata sama teman-teman, nggak ada nih kita super hero ya. Tiap divisi, tiap cabang, tiap kanwil itu punya talenta sendiri. Itu kalau disatukan menjadi BCA yang besar. Bukan karena 1-2 orang yang berkinerja bagus, tapi kita bersama-sama kinerja bagus sehingga akhirnya secara totalitas BCA kita rated cukup baik gitu Pak. Kira-kira begitulah kisah. Jadi
kayak total football. Iya, Pak. Luar biasa. Timnya betul-betul super tim ya. Iya, kita. Tapi kami juga melihat di kalangan Tionghoa, Bapak punya leluhur itu juga ikut membangun sekolah bahasa Tionghoa di Indonesia. Gitu. Kalau menurut Bapak nih, selain dari dulu memang orang Tionghoa banyak di Indonesia, mereka merasa kehilangan lantas mau bersusah payah membangun rumah sekolah Tionghoa agar anak cucu mereka bisa berbahasa Tionghoa. Kedepannya kita lihat kepentingan bisnis antara Tiongkok dan Indonesia dan ASEAN, kebutuhan bahasa Mandarin juga makin besar. Kira-kira bagaimana Bapak melihat ini? Kebetulan kalau dilihat flashback sejarah saya ya. Jadi papanya kakek itu kalau orang Cina bilang Kongco gitu ya. Itu memang pendiri dari sekolah Xinhua. Ya, dan beliau menjadi mayor dari Chinese Community pada tahun 1897 sampai 1907. Ya. Nah, beliau yang membangun sekolah Xinhua itu. Nah, kalau kita lihat ya, saat ini Cina itu salah satu kekuatan dunia. Di samping tentunya Amerika dan negara-negara lain tentu ada ya. Tetapi kita lihat ya, Indonesia dengan Cina cukup dekat dalam arti contoh ya seperti sekarang di Sulawesi sedang digarap untuk tambang-tambang tembaga, nikel, besi dan lain-lain ya. Nah, itu banyak investor Cina datang. Dan ini membuktikan bahwa ke depan pun kita harus ada hubungan yang dekat dengan China. Nah, salah satu keuntungan kalau dari profesional kita atau pengusaha kita bisa berbahasa Chinese, tentunya adalah komunikasi dengan mereka bisa lebih dekat. Itu saja ya saya pikir. Karena di Cina sendiri nggak biasa orang berbahasa Inggris, Pak. Betul. Jadi banyak kita temui para pimpinan perusahaan. Kalau di Indonesia saya pikir kalau pimpinan perusahaan rata-rata kita bisa bahasa Inggris. Betul. Di sana enggak. Nah, kalau kita udah bicara dengan interpreter itu udah agak susah. Apalagi ya kalau bicara bisnis, kan banyak bahasa teknis. Betul. Interpreter ini belum tentu bisa menerjemahkan bahasa-bahasa teknis ini. Jadi dibutuhkan orang yang fasih, memang menguasai itu. Jadi kalau memang itu secara fundamental dilatih, dididik ya, ke depan mungkin akan memudahkan untuk hubungan ya, terutama untuk bisnis. Saya pikir itu salah satu yang saya lihat untuk ke depan. Jadi dari Kongco Bapak sudah meletakkan pondasi yang bagus buat sekolah Tionghoa. Betul. Mungkin nanti ada ide Bapak bagaimana ikut mendorong supaya masyarakat, mungkin bukan hanya masyarakat Tionghoa ya Pak. Saya lihat banyak pesantren tuh bahasa Mandarinnya jago-jago. Iya. Mungkin bagaimana di Medan mendorong. juga saya lihat banyak dari teman-teman kita ya. Medan juga bisa berbahasa Chinese. Gitu. Betul. Ya, jadi begini, tahun 65 itu ada ketentuan mana semua sekolah Chinese ditutup. Ya, pada pemerintahan Pak Harto ya. Termasuk Xinhua ditutup. Nah, sekarang ini kalau saya lihat seperti Pahwa udah ada yang baru di Gading Serpong, dan seperti anak saya gitu ya, dia ada les-les juga untuk memperdalam ilmu bahasa Chinese itu. Saya pikir ke depan tentu adanya sekolah seperti Pahwa itu mengkonsentrasikan memang untuk memproduksi manusia-manusia yang bisa berbahasa Chinese. Tapi tentunya perlu juga ya seperti les-les tambahan ya untuk melengkapi. Karena kalau memang sekolah khusus kan kadang-kadang orang bingung juga nih. Saya tinggal di Indonesia apa sehari-hari bagaimana ngomongnya gitu ya. Jadi memang ada dualisme, tetapi penting untuk dikembangkan sehingga ke depan hubungan bisnis antara Indonesia China itu bisa lebih mudah dijalin dan dikembangkan di masa depan. Saya pikir demikian. Luar biasa ya. Kita dapat insight banyak sekali, pencerahan kita mengenai mulai dari soal BCA ya Pak ya, BCA TBK ya, sampai ke digital banking, sampai ke Halo BCA. Halo BCA, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Yahya. Terima kasih Mas Suatu Bagas. insight baru untuk sahabat Eljon juga yang menyaksikan saat ini ya pemirsa semuanya. Ini juga bisa menjadi inspirasi melalui sosok Pak Yahya Setiaatmaja yang merupakan Presiden Direktur PT Bank BCA TBK. Baiklah pemirsa semuanya, sahabat Eljon, demikian sudah sama-sama kita simak
Terus saksikan Community Update hanya di Eljon TV dan juga YouTube channel Eljon Media. Saya Bagas bersama Pak Joni dan Pak Yahya pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih. Halo semuanya, saya Rifa Katrunada, finalis nomor urut 15 mewakili Provinsi Aceh. Udah pernah nonton kan? Jangan lupa like, comment, and subscribe dan share ke teman-teman kalian semua. Terima kasih.